Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada guys. Apa kabar semuanya? Para sahabat tercinta Chef Zaki yang ada di Instagram ataupun di Chef Zaki Channel, ya, di channelnya Chef Zaki di YouTube, ya. Insya Allah kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Chef Zaki ingin berbagi tips, ya, dan juga cara membuat shawarma yang benar. Karena sering sekali Chef Zaki mendapati, ya, di Indonesia orang yang menjual online terkadang itu salah kaprah atau salah mengerti yang mana shawarma, ya, dan yang mana kebab. Nah, kali ini Chef Zaki ingin men-share resep original atau resep asli, ya, dari shawarma laham atau daging shawarma. Cara membuat shawarma daging, ya. Karena ada dua macam, ada daging, ada ayam. Nah, kali ini Chef Zaki ingin share yaitu cara membuat yang daging. Insya Allah ini bisa menjadi ide buat kalian, ya, untuk menyajikan untuk keluarga tercinta ataupun sahabat, teman, ataupun mungkin kalian yang ingin mulai berjualan online ataupun yang sudah jualan online pun akhirnya mengerti mana shawarma dan mana kebab, seperti itu. Nah, kali ini untuk resep shawarma dulu yang akan Chef Zaki share untuk kalian semuanya, ya. Nah, bagaimana caranya serta apa saja bahan-bahannya, step by step Chef Zaki akan perlihatkan kepada kalian semuanya seperti berikut ini. Sahabat Chef Zaki tercinta, kita menuju ke dagingnya dulu. Wah, menuju ya, kayak perjalanan. Nah, pertama-tama ini dagingnya, ini daging sapi. Namun kalau kalian gunakan daging ayam, beda lagi resepnya. Ini khusus untuk dagingan, daging sapi atau daging kambing, ya. Nah, dagingnya dipotong seperti ini, ya. Jadi tipis-tipis seperti ini, oke. Terus, ya, semua bahan yang ada di sini itu kita satukan, kita masukkan maksudnya Chef Zaki. Nah, ya, ini adalah paprika. Jadi paprika bubuk, ini semuanya 1 sendok makan untuk ukuran daging sekitar 250 gram sampai 300 gram. Oke. Nah, itu tadi paprika, terus kita masukkan jinten bubuk, ya. Terus lada hitam bubuk, ya, 1 sendok teh. Yang lainnya 1 sendok makan, ya. Jadi paprikanya itu, bubuk paprikanya 1 sendok makan. Terus jintennya juga 1 sendok makan. Lada hitamnya 1 sendok teh. Terus bubuk kayu manisnya 1 sendok teh, ya, atau cinnamon. Nah, bawang putih bubuk, ya. Nah, ini 1 sendok makan. Oke. Terus air lemon kurang lebih 1 sendok makan juga, ya. Terus kita kasih cuka kurang lebih 1 sendok teh, ya. 1 sendok makan, sorry. Nah, terus ini minyak zaitun 2 sendok makan, ya, seperti itu. Nah, ini rahasianya, ya. Kalian kalau yang sudah nonton di channelnya Chef Zaki, ya, terus yang sudah subscribe pasti tahu ini adalah bumbu maksud Chef Zaki, ya. Arabic allspice 1 sendok makan, ya. Nah, kita taruh seperti itu. Oke, ini kita singkirkan sebentar dulu. Nah, ya. Ops, masih ada sisa nih. Nah, terakhir kita masukkan yogurtnya. Nih yogurtnya sebanyak 2 sendok makan, ya, yogurt plain tanpa rasa, original, ya. Nah, terus kita berikan kurang lebih garamnya 1 sendok teh, ya. Nah, semuanya ini kita aduk rata, ya, diaduk rata seperti ini. Nah, ini nanti kita diamkan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ya, sambil kita mendiamkan, nanti kita akan beralih ke proses pembuatan rotinya, ya. Jadi Chef Zaki mengajarkan sama kalian selain buat dagingnya juga membuat rotinya, entah membuat saladnya sampai kita bisa menyajikan dengan cara di wrap atau disajikan di piring, di pinggirnya taruhkan rotinya, ya, seperti itu.
Nah, kalau kalian bertanya, Chef, kok shawarma pakai yogar? Nah, yogar ini fungsinya untuk membuat si daging jadi juicy, tender, ya. Jadi daging sama dagingnya itu jadi tender dan juicy rasanya. Ya, jadi yang paling penting itu dua macam bahan maksud Chef Zaki, yogurt dan Arabic allspice untuk membuat shawarma. Jadi shawarma ini prosesnya seperti ini, ya. Beda lagi nanti kalau kebab, dan Chef Zaki akan memperlihatkan kepada kalian nanti di video berikutnya, video resep berikutnya, cara membuat kebab yang benar. Nah, ini membuat shawarma. Nah, ini kalau seumpama pingin kita nanti kalian nggak suka makan daging sapi atau daging kambing, kalian bisa menggunakan daging ayam, namun bumbunya berbeda. Dan insya Allah Chef Zaki juga akan mengeluarkan untuk kalian semuanya atau men-share kepada kalian, ya, yaitu cara membuat shawarma ayam, ya, yang benar. Nah, ini untuk dagingnya. Ini kalau sudah tercampur rata ya guys. Nah, ini kita diamkan, kita masukkan di kulkas. Ya, seperti yang Chef Zaki bilang, kurang lebih 2-3 jam. Ya, jadi ditutup plastik wrap seperti ini ya guys. Nah, ini kita masukkan ke dalam kulkas, ya. Kurang lebih 2-3 jam. Jadi kalau kalian ingin buat shawarma besok, ya, maksudnya untuk disajikan atau untuk dijual, nah malamnya nih kalian buat dagingnya. Namun kalau rotinya jangan, karena kurang enak dimakannya, ya. Kalau sandwichnya jangan. Tapi kalau isinya nih daging shawarmanya lebih lama lebih bagus. Jadi semalaman lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya sudah 2-3 jam itu sudah cukup, ya, seperti itu. Yuk kita masukkan ke dalam kulkas dan kita beralih ke pembuatan roti sandwichnya. So guys, untuk membuat adonannya, ya, kita harus menghidupkan dulu atau mematangkan, yaitu permipan atau pengembangnya, ya. Jadi kita gunakan nih air hangat kurang lebih 250 ml dan permipannya kurang lebih 10 gram, ya. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan bersama dengan gula, ya, 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk dulu, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit cukup. Ya, jadi jangan terlalu lama juga. 5 menit itu sudah bagus banget. Supaya biangnya ini, yang dari pengembangnya ini hidup dengan masih reaksinya bagus banget saat kita mencampurkannya di tepung terigu nanti, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke untuk mengaduk atau mencampurnya dengan tepung terigu. Ini kita diamkan 5 menit dulu ya. Nah guys, kita sekarang beralih ke adonannya ya. Ini tepung kurang lebih Chef Zaki gunakan sekitar 500 gram atau setengah kilo. Ya, seperti ini. Terus garamnya ini 1 sendok makan. Ya, kita gunakan garam sedikit, jangan terlalu over ya guys. Nah, terus biang atau permipan yang kita diamkan tadi yang sudah 5 menit nih, tuh ya. Kita tuangkan ke dalam adonan. Ya, seperti ini. Oke. Lalu minyak zaitun Chef Zaki gunakan kurang lebih 2 sendok makan. Ya. Untuk gunanya kenapa kita menggunakan minyak zaitun bukan minyak biasa? Supaya adonannya itu fluffy. Fluffy-nya itu bagus. Jadi saat dimakan tuh fluffy banget. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita aduk rata. Ya, seperti ini. Kalau sudah tercampur, nanti kita bisa menggunakan tangan kita langsung. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah mulai agak kalis, kemudian kita taburkan di granit nih. Ya. Atau kalian kalau nggak ada granit ya menggunakan papan biasa aja seperti ini. Oke. Kemudian adonan yang
kita tadi sudah agak kalis, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi kita ulangin lagi seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ya, ini kita bulatkan seperti ini. Ya, ini udah benar-benar apa namanya kalis dia. Terus kita diamkan aja seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, kita tutup dengan menggunakan apa namanya, serbet atau lap seperti ini. Jadi nggak perlu dibasahin, ya. Jadi nggak perlu dibasahin. Ditutup biasa aja seperti ini. Didiamkan kurang lebih selama 15-20 menit. Nanti kemudian kita bagi adonan ini menjadi 10 bagian. Ya, seperti itu. A few moments later. Nah, setelah kurang lebih 15-20 menit, kita buka adonan tadi. Wow, dia mengembang dengan sempurna ya guys. Seperti ini. Oke, kita berikan sedikit kita beri tepung. Ya. Kemudian, nah ini nih kita bagi menjadi 10 bagian ya. Kalian giniin aja, dijadikan jadi 10 ya. Oke. Nah, ya, jadinya pas 10 buah. Tuh, seperti ini. Ya, jadi ini 10 dapatnya. Nah, selanjutnya kita ambil 1 buah. Ya. Kita berikan tepung di bawahnya. Kemudian kita tipiskan setebal 2 mili. Nah, kalau sudah seperti ini guys, lalu kita pindahkan ke pan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Ya, kita pindahkan ke teflon seperti ini. Ini teflonnya dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi nggak perlu terlalu besar untuk membuatnya, karena ukurannya pun kita jadikan 10 yang setengah kilo atau 500 gram tepung tadi, adonan tadi ya. Kecuali kalian mau membuatnya lebih besar, ya jadikan seperti 7 atau 8 ya. Nah, kalau sudah, ini kita boleh angkat ya. Ini saya menggunakan tangan saja, sudah biasa di dapur. Nah, ini udah jadi ini. Ini fluffy banget ya. Jadi ini benar-benar sempurna kematangannya ya, seperti ini. Jadi kalian bisa melanjutkan yang lain-lainnya. Jadi ini benar-benar wow, Masya Allah, jadinya bagus banget. Nah, ini nanti sebelum kita gunakan pun kita diamkan, istirahatkan dulu kurang lebih 5 menit ya. Nah, kalau sudah, ini kita istirahatkan dulu sebelum kita sajikan ya. Jadi kita bisa menggunakan roti ini fluffy banget. Jadi kalau tambah lama diistirahatkan, dia tambah fluffy ya guys. Nih, yang paling bawah udah fluffy banget. Jadi kurang lebih 5 menit ya. Terus kita agar roti ini tetap fluffy, kita tutup dengan kain seperti ini sebelum kita nanti sajikan bersama. Nah, guys, sekarang kita akan menumis shawarmanya. Kita panaskan dulu pan seperti ini. Tapi kita sudah tidak perlu menggunakan yang namanya minyak ya, ataupun butter ataupun margarin. Kenapa? Saat kita marinasi si daging shawarma tadi, kita sudah memberikan yang namanya minyak zaitun, dan itu cukup
Ya, jangan terlalu over, jadi terlalu oiling. Nah, kalau wajannya sudah panas, lalu kita masukkan yang daging yang sudah kita marinasi kurang lebih 2-3 jam ya. Seperti ini. Ya. Nah, nanti si daging ini akan mengeluarkan yang namanya air. Jadi itu normal saja, tidak masalah. Kita masak sampai dia agak kering. Nah, saat ini kita sudah bisa memasukkan bawang bombaynya ya. Jadi satu bawang bombay besar kita masukkan ke dagingnya setengah. Nanti untuk di saladnya juga atau sayurannya setengah. Seperti Nah guys, sambil menunggu daging sawarmanya matang dengan sempurna ditumis ya. Nah, kita buat saladnya dulu guys. Nah, di sini Chef Zaki menggunakan selai yang ada ya, selai ungu ya, ada selai hijau, terus ada ketimun ya, ada selai biasa kayak gitu. Terus kita juga masukkan di sini daun bawang, bawang bombay maksud Chef Zaki. Salah ngomongnya guys. Nah, seperti ini. Terus juga kita masukkan tomat ke dalamnya, diiris 1 buah. Bawang bombaynya tadi setengah buah ya, jadi sisa yang kita untuk tumis. Nah, terus kita masukkan juga parsley ya, daun parsley seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kita berikan sedikit lada bubuk ya. Ya, lada hitam bubuk maksud Chef Zaki, secukupnya saja ya. Kalau ada anak kecil nggak usah terlalu banyak. Seperti ini. Terus kita juga berikan kurang lebih 1 sendok makan air lemon. Ya, seperti ini. Terus kita berikan kurang lebih 2 sendok makan minyak zaitun ya guys. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita berikan sedikit garam kurang lebih 1 sendok, setengah sendok sampai 1 sendok teh. Ya, garamnya. Nah, Chef Zaki juga memberikan di sini yang namanya sumak ya, sumak. Tapi kalau kalian nggak punya sumak, nggak ada masalah. Kalian bisa tambahkan sedikit saja setengah sendok teh air cuka. Jadi sumaknya secukupnya saja. Nih sumak nih ditaburin, rasanya itu asam gitu, ya. Nah, ini kita aduk, kita campur sebagai salad yang akan kita sajikan bersamaan dengan daging sawarma seperti itu. Ya, ini dicampur rata. Oke. Sudah rata ya, kecampur. Kemudian kita sisihkan dan Chef Zaki akan mengajarkan kepada kalian cara menggarnisnya nanti. Yuk kita sekarang lihat daging sawarmannya sudah matang atau belum ya. Nah, kalau dagingnya sudah agak kering ya, lalu kita masukkan peterselinya ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu dimasak banget ya peterseli. Nah, ini kita aduk sebentar kurang lebih 1 menit ya. Ya, kurang lebih 1 menit kita aduk bersama dagingnya. Ya. Nah, ini sudah boleh kita matikan apinya ya, karena masih panas dagingnya. Nah, bagaimana cara menggarnisnya? Ya,
Chef Zaki akan perlihatkan kepada kalian dengan sistem dua macam. Satu yang di wrap, satu lagi yang ditata yang biasa dimajikan di restoran-restoran Timur Tengah. Seperti itu. Nah, untuk yang di wrap guys, ya Chef Zaki akan perlihatkan kepada kalian. Ini tadi roti yang sudah kita diamkan ya. Sudah lihat, ini fluffy banget. Kita ngambilnya di bagian bawah dulu ya guys. Jadi jangan di bagian atas dulu. Ya, kita ambil selembar seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, pertama-tama kita ambil sayurannya secukupnya saja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Ya, jadi lihat ukuran wrap kalian. Nah, ini sayurannya seperti ini. Oke. Kemudian kita berikan di atasnya seperti ini daging shawarmanya. Oke. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian kita berikan garlic sauce atau saus bawang putih. Ya. Secukupnya. Terus saus yogar secukupnya. Ya. Kita berikan saus tomat secukupnya juga. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian senang sambal juga boleh kalian berikan sambal. Maksud Chef Zaki saus sambal ya. Nah, kita berikan sedikit saus sambal di sini. Seperti itu. Ya, kemudian kita tutup dengan cara seperti ini. Nih ya guys, cara menutupnya. Chef Zaki perlihatkan kepada kalian. Nah, ini kita tutup. Kemudian ini belum selesai. Ya. Kalau kita mau lebih panas, lebih hangat maksud Chef Zaki. Ya, ini kita ambil dulu cover seperti ini. Satu buah kertas ya. Dan juga aluminium foil. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ditutupnya dengan rapi aja. Nah, ini kita toasty dulu agar agak sedikit hangat. Sebenarnya kalau kalian mau langsung makan seperti ini juga tidak jadi soal. Ya, tapi lebih enaknya kita grill sebentar agar lebih hangat ya. Caranya nah, kita masukkan ke dalam grill listrik seperti ini. Tapi kalau kalian semua nggak punya, nggak jadi soal. Kita kurang lebih kita diamkan selama 1-2 menit, maksimal 3 menit. Ya. Nah, baru nanti kita sajikan. Oke, sambil menunggu ini selesai, nanti kita sajikan juga di atas piringnya. Nah, kita akan buat versi restoran yang disajikan di atas piring ya. Yuk. Nah, kita ambil piring ya. Paling bagus tuh menggunakan piring yang berbentuk seperti ini. Jadi agak lebar dan luas ya guys. Terus kemudian kita ambil tadi saladnya nih guys. Ya, kita taruh agak seperti ini. Taruh aja semuanya. Kebetulan Chef Zaki makan bertiga dengan temen. Jadi semuanya aja lah. Ya kan? Biasanya ini sama istri tercinta nih kalau lagi makan begini. Oke. Kemudian kita rapihkan seperti ini. Kita buat di tengahnya agak sedikit ada lubang ya. Maksudnya ada ruang. Oke. Nah, dibuat seperti ini. Ini pinggirnya juga nanti kita agak sedikit disorong sebelah sini sedikit. Ya. Ini ala Chef Zaki ya, kalau lagi
menyajikan. Oke. Nah, kalau sudah, kita ambil daging shawarmanya yang tadi, kemudian kita taruh di tengahnya seperti ini, ya. Jadi kalau shawarma daging sapi atau daging kambing itu tidak menggunakan kunyit, ya, sama sekali, beda dengan ayam. Alasannya kenapa? Karena ayam warnanya pucat, jadi nggak perlu, harus, maksud saya Zaki. Nah, kalau sudah begitu, kemudian ya sebelah sininya kita berikan saus tomat, ya, garnisnya. Terus di sebelah sininya kita berikan saus bawang putih. Di atas shawarmanya kita berikan lemon seperti ini. Dan tidak lupa kita berikan ketimun, asinan ketimun atau pickle apa namanya, atau ketimun pickle, ya, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita berikan sedikit kentang goreng di sebelah sininya, guys. Ya. Nah, seperti inilah hasilnya, guys, ya. Kalau kalian biasa memakan di restoran-restoran Timur Tengah, ya, kalau kalian memesan yang namanya shawarma laham atau daging shawarma, ya, shawarma daging, maksud saya Zaki. Ya, nah ini cukup mudah bukan untuk membuatnya dan sangat gampang sekali, ya. Insya Allah kalian juga bisa membuatnya. Nah, untuk menggarnish yang di wrap tadi, Chef Zaki juga akan perlihatkan kepada kalian setelah berikut ini. Ya, ini kita singkirkan dulu. Nah, kita ambil piring seperti ini, guys, ya. Kemudian kita berikan tisu seperti ini. Lalu ini shawarma. Kemudian shawarmanya sebelah sini, ya, begini aja. Oke. Dan kita berikan juga kentang goreng, ya, sebelah sininya. Nah, seperti ini. Nah, ini, dan di sebelah sininya kita bisa berikan saus sambalnya. Jadi ada dua macam ya, guys. Nah, guys, alhamdulillah akhirnya resep untuk kali ini yaitu shawarma daging atau shawarma laham selesai sudah, ya. Bagaimana? Insya Allah kalian bisa membuatnya di rumah kalian masing-masing untuk keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi. Dan juga mungkin buat kalian yang sudah mulai usaha online atau ingin membuka usaha online, atau mungkin kafe ataupun restoran dan warung, ya, ala-ala Timur Tengah. Nah, ini bisa menjadi ide-ide cemerlang buat kalian, ya, seperti ini. Dan insya Allah bermanfaat. Sekali lagi Chef Zaki ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, buat kalian semuanya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Terima kasih, wassalam, bye-bye.